Tugas kali ini kita mengarang cerita, mau itu cerita asli, pengalaman kamu, cerita fiksi, atau terserah, alternative universe. Boleh. Duh, bikin apa ya? Science itu masuk ke mengarang nggak? Beda! Ya, gue nggak tahu ngarang, gue taunya science. Gue harus bikin apaan dah? Jojo mau aku buatin? Cerita lo apaan? Cerita cinta kita. Ih, kasihan kecintaan sendiri. Lo bikin apa? Aku bikin cerita tentang seorang anak yang bilang mamanya itu santai banget. Padahal mah aslinya galak gila. Itu kan emak gue. Yes, terinspirasi dari itu. Untung gue gak nginap di sana. Anjir. Itu suara siapa ketawa-ketawa? Orang gila. Bikin kerangan ketawa-ketawa sendiri. Aduh. Kalian gak tahu ya? Kalau Ivana itu adalah penulis alternative universe atau AU. Hah? Iya, emang kayak gitu dia kalau lagi ngarang. Yaps, dia pasti lagi ngarang AU. Oh iya Sabe, kamu manggil orang tua kamu apa? Kalau aku sih bapak sama mama. Oh, panggilannya bapak sama mama. Pasti Sabe orang miskin. Kalau kamu Umair? Kalau aku sih ayah sama bunda. Oh, orang sederhana ini Umair. Kalau kamu Tuti panggil apa? Kalau aku mah manggilnya Mami Papi. Wih, orang kaya ini si Tuti. Berarti kamu orang kaya dong, Tuti. Iya, kamu pasti orang kaya kan? Soalnya kamu panggil orang tua kamu itu mami sama papi. Fix kamu pasti orang kaya. Iya, betul tuh kata Sabe. Enggak, gue orang biasa-biasa aja. Gue dikira orang kaya. Keren banget gue. Aduh, siapa nih? Mama. Halo, Mak. iPhone 16 Pro Max, Mar. Iya weh, keren banget. Mama udah depan di sekolah. Oh iya, Sabe ke situ ya. Mama mana sih? Oh itu, Mak, aku di sini. Si Sabe dijemput Alphard. Sabe itu mobil kamu? Iya, itu mobil mama aku. Ini tuh mobil yang dipakai biasa pergi beli sayur, bahan-bahan dapur. Kalau mobil pribadi beda lagi. Beli sayur katanya, Wak. Alphard buat beli sayur. Ternyata Sabe sekaya itu. Loh, kok dia lebih kaya dari gue? Kok jualan orang pada rame ya? Kita kok sepi? Gimana mau laku yang jualannya kayak gitu? Hayo dibeli semuanya, Mas. Kak, ini berapa? Itu 1.000 ganteng. 1.000. Kalau satunya 1.000 saya mau beli 10 dong kak. Ya kalau buat lo mas 10.000 satunya. Maunya jualan ke cowok doang. Des, gue aja yang jualan. Oke, bye ganteng. Kak, ini risol apa? Itu keju. Keju ya? Bukan, risol mayo itu. Mayo kak, risol mayo. Oh mayo, kalau itu es teh. Itu mie. Enak nggak? Enak. Terus yang ini apa? Apa dah? Ini apa? Gimana sih jualannya nggak tahu apa-apa? Lah lu sabar, nanya mulu lah. Jadi beli kagak? Enggak. Aduh, goblok gimana mau laku? Kamu gimana tuh sama pelanggan nggak boleh gitu? Ya maaf, gue kelepasan. Lu aja sih yang jualan. Nggak bisa, ini saya lagi masak. Masih nggak laku. Tuti, ayo. Waktunya orang Minang bersinar. Masalahnya cuma gini ya. Gue lupa bales chat. Gue dimarahin terus gue diputusin. Emang udah berapa kali lupa bales chat? Baru sekali itu kok. Terus langsung diputusin. Terus gue dibilang selingkuh, gue dibilang cewek yang gak bener, apalah dia ngatain gue pokoknya. Red flag gak sih? Shh, belum tahu, gak boleh gitu. Padahal gue udah kasih jajan, paketnya gue isiin. Terus kalau tiap keluar gue yang bayarin, gue kurang apa coba? Kurang pinter. Oh iya, red flag. Nah kan, kalau keluar kamu yang bayarin terus ya? Bego, itu cowok gak ada baiknya. Tapi tiap keluar kita pakai motornya ya, gue bantu bayarin dong. Tapi kayaknya nggak harus kamu bayarin semua deh. Bensin dari dia kan motor dia.
Ya nggak apa-apa sih, bensinnya gue beliin. Wah, pantes sih lo miskin belakangan ini. Desi, kamu tuh bersyukur bisa pisah dari cowok yang toksik kayak gini. Nah iya, bersyukur. Upgrade diri lo abis ini. Cantik-cantikin diri lo pakai duit lo sendiri. Upgrade gitu. Nggak usah modalin cowok kayak gitu. Awas lo balikan. Iya, gue janji nggak bakal balikan. Balikan awas aja lo. Woi, gue balikan. Udah gue duga sih. Hai, udahlah, bentar lagi miskin lagi dia nih. Apa? Mampus. Kayaknya gue salah ngomong deh. Balikan. Ih, gua bisa langsung berak. Lemes banget deh jadinya. Kesal kan? Apalagi kita harus sekolah di bulan puasa nih. Jalanin aja tuh. Banyak orang yang lebih capek daripada kita. Tapi mereka masih puasa. Mokel yuk. Ayo, gak. Gue serius nih. Astagfirullah. Jangan macam-macam kalian. Iya, masa anak solehah kayak gini diajak mokel. Kocak kan lu yang ngajak. Oh iya. Ya udah, makan di mana? Kita pesan makan online aja. Jangan. Teman-teman kuatkan iman kalian, kuatkan. Tapi lo ikut nggak? Ikut. Beli sushi ya? Sesat juga lu. Ya kan iman saya nggak kuat. Pada ngapain? Mau mokel kita udah nggak kuat lagi. Emangnya boleh? Ya nggak boleh sih, dosa besar. Hah? Dosa besar? Tapi kok masih kalian lakukan? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Maghrib nggak selama itu teman-teman. Ayo kita tahan. Ya Allah, maaf ya Allah. Kita nggak jadi mokel. Baiklah. Welcome to the school. Mau kemana lu? Gue nggak kangen sekolah. Sama. Tapi kalian kangen gue kan? Enggak. Sama sekolah aja gue nggak kangen, apalagi sama elu. Buset. Ivana, I miss you. Jauh. Gue masih normal nih. Saya rindu teman-teman semua. Saya tidak rindu belajar. Akhirnya dapat uang jajan lagi. Selama libur, gua nggak dapet jajan, tau nggak? Miskin gua kalau nggak sekolah. Ya, betul. Nggak ada pemasukan. Iya kan? Sangat amat malas untuk berinteraksi dengan kalian semua. Iklan Marjan udah ada, woy. Kita nggak bahas itu. Yeay, hari ini kalian bekal apa guys? Saya bawa mie goreng beku. Ih sama, gue bawa nasi padang. Ih beda, itu piring siapa lagi? Gue lagi diet. Idih, gaya banget lu Tuti, pakai diet segala, badan udah bagus begitu. Lah, apa salahnya hidup sehat? Siap deh, Tuti si paling 4 sehat 5 sempurna. Kalau gue bawa diri sendiri aja nih, alias nggak ngebekal. Nggak dimasakin sih tadi. Satu kupu kita berarti tos dulu. Loh, dia nggak bawa juga? Enggak, ini mau ke kantin. Siapa yang mau ikut? Nggak usah, sini joinan aja sama kita. Ih, kok joinan sih? Nanti kalau kurang gimana? Nggak seru, Des. Masa makannya misah? Nggak apa-apa, nanti kalau kurang kita jajan lagi aja. Nggak usah, Van. Desi mah porsi makannya gede. Dia nggak mau kekurangan. Sembarangan. Ya udah nih, barengan. Nah, gini kan mantap. Buset, telurnya enak nih. Sini Tuti, mau abang bujuk makan. Beli banget. Yaudah deh, tapi dikit aja ya. Enak banget. Dua bagi dua. Tor, Gue belum dapat. Baksonya minta Tuti. Gimana jangan mau lu tuh. aja tuh. Sosis tuh. Bang gorengnya bagi. Jangan dihabisin bawangnya. Udah jangan dihabisin. Awas punya gua. Nggak mau. Enak banget. Si Fani dimakan, woi. Duh, ini orang gila masih belum sampai apa? Padahal lagi ujian loh. Bagus, telat 15 menit ya. Kamu gak boleh masuk lagi. Pulang aja sana. Ibu, saya gak pernah telat sekalipun, Bu. Please. Halah. Gak mungkin kamu gak pernah telat. Cek aja nama saya, Bu. Saya dari kelas 1 gak pernah telat, mah. Serius, Bu, baru kali ini. Gak ada kan nama saya, Bu? Iya sih, gak ada. Tapi saya tetap gak izinin kamu masuk. Ya, jangan Ibu. Saya lagi ujian praktek. Please, Bu, sekali aja, ya. Ya udah, telepon wali kelas kamu. Kalau kamu diizinkan masuk, kamu baru boleh masuk. Halo, Ibu. Saya nggak diizinin masuk sama Bu Tumi, Bu. Oh ya, sebentar, saya ke sana.
Dia belum pernah terlambat, Bu. Kalau dia tidak ikut ujian, maka passing grade sekolah kita akan turun. Karena ujian dia sangat berpengaruh kepada sekolah kita. Dia juara kelas. Ih, bukan lagi. Dia juara umum satu kota, Bu. Juara kok telat. Yaudah, buruan masuk sana. Terima kasih, Bu. Aduh. Lo kemana aja? Hampir gue nggak punya tempat buat nyontek. Aman. Tipe-tipe murid ikut eskul. Yang pertama pastinya eskul OSIS. Anaknya biasanya berwibawa atau sok berwibawa. Selalu berbicara di depan umum, sering keluar kelas, dan sok sibuk kalau ada acara. Yang kedua, eskul olahraga. Kebanyakan itu yang ikut merupakan cowok-cowok yang berbadan atletis. Yang bikin cewek-cewek pada pangling. Tapi yang cowok-cowoknya itu biasanya sok kegantengan. Kalau udah pertandingan tuh, dan biasanya sih playboy. Ew. Eskul ketiga, debat dan olimpiade. Selalu menonjol dalam pelajaran dan pinter pastinya. Biasanya sih ngeselin. Karena kalau ada PR, pasti ingetin guru. Bu, minggu lalu kita ada PR. Yang keempat, eskul seni pertunjukan. Mau itu musik, drama, teater, tari. Biasanya sih jadi idola. Mereka sering tampil di event-event sekolah. Dan biasanya satu sekolah itu kenal mereka. Tapi nggak jarang sih, mereka banyak yang sombong. Yang kelima, yaitu seni rupa. Bisa itu lukis, desain, kriya, terus apa lagi ya? Biasanya manusia kreatif nih di sini. Termasuk gue. Di eskul seni rupa ini orang-orang kreatif harus menciptakan karya dengan tenang. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka introvert. Selain introvert juga banyak yang wibu. Terakhir, pasti ada aja satu manusia yang ikut semua eskul. Dia ikut seni, olahraga, OSIS, olimpiade. Kayak, lo nggak ada kegiatan lain apa? Tapi biasanya manusia yang satu ini itu ekstrovert dan menghidupkan suasana eskul. Bersyukurlah punya teman yang satu ini. Sekian, terima kasih. Besok bahas apa lagi ya? Jadi harap tugas besok dibuat dengan baik. Iya, Bu. Pas Ibu kayaknya nggak matching deh sama bajunya. Kayak norak gitu. Nampak Dila? Enggak, Bu, enggak. Guys, lihat pacar baru aku. Mana, mau lihat. Wah, cakep ya, bersih gitu kelihatannya. Ih, kayak boti. Gini-gini, ini laki banget nih. Kayaknya gue suka deh sama lo. Hah? Lo suka sama gua? Najis. Gue bilang apa emang? Sejelas itu lo bilang suka sama gua. Is. Enggak. Hoax. Bando Tuti aneh ya. Iya, aneh banget. Bagusan headset kayak biasa. Ngapain coba pakai bando kayak gitu? Headset gue rusak. Aduh. Aku berendang. Kalian mau coba? Mau? Wangi banget. Tahan. Ngomongnya dalam hati aja, nggak usah dikeluarin. Rendangnya... Iya, kayaknya enak banget rendang Ivana. Aku mau dong. Boleh, ambil aja. Rendangnya kayak tai.